Alastu birabbikum, siapakah Tuhan? Qalu bala syahidna, sesungguhnya engkaulah Tuhan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Alamsyah di Cerita Kita, podcastnya karyawan Smart Life Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita ngundang salah satu karyawan yang jarang muncul gitu. Ngumpul di kantor kayaknya jarang gitu. Beri tepuk tangan untuk Bang Deki. Manggilnya Bang ya? Serah, manggil apa aja. Kalau nama lengkap itu siapa? Deki Irawan. Deki Irawan. Bang Deki ini adik dari ibu ya? Ya. Adiknya Bu Pika, ibu direktur kita itu. Yang kesini tuh gara-gara masalah. Kesini tuh gara-gara apa nih Bang? Coba ceritain di awal mula. Lu pertama kali kesini tuh kenapa gitu? Kalau cerita awal mulanya sih ya biasa, sebenarnya banyak hal-hal yang nggak kita inginkan dalam kehidupan ini. Tapi arus kehidupan itu mengarahkan sesuatu itu yang tidak kita inginkan itu menjadi suatu kenyataan. Gitu. Seperti itulah halnya. Jadi nggak diinginkan, nggak minat, nggak mau, pengennya usaha sendiri, mengembangkan punya usaha, dulu kan punya toko kan. Tapi ternyata kenyataan itunya berkata lain. Hingga tokonya habis, kolab, usahanya hancur, nggak ada lagi jalan untuk usaha. Terus lagi beralasan karena keluarga juga udah banyak ngumpul di Bogor, ya akhirnya saya mengambil keputusan untuk bergabung di Bogor, gabung sama perusahaan ibu ya. Jadi bisa dibilang Bang Deki kesini itu karena terpaksa bukan? Enggak juga sih. Oh, enggak terpaksa ya. Enggak juga. Tapi Kalau terpaksa kan seakan-akan kita tidak menerima suatu kenyataan. Kita menerima suatu kenyataan itu dan menjalaninya, cuman kenyataan itu tidak sesuai dengan keinginan kita sebelumnya gitu loh. Jadi keinginannya tuh nggak ada sebelumnya. Cuman kita menjalani, melewatinya dengan senang hati tetap. oh, Gitu. berarti kan maksud saya nih Bang, terpaksa itu nggak ada pilihan lain. Oh gitu. Gitu ya kan. Nah, apakah Abang kayak gitu? Apakah tadinya tuh memang ada lagi loh pilihan Ada. jalan hidup yang lain di sana gitu kan sebelum Tetap kesini? pilihan lain tuh banyak sih. Kayak di dunia terapi, abang lama tuh belajar dunia terapi, gabung sama dunia terapi. Jadi setiap kehidupan itu sebenarnya banyak pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan untuk kita melangkah. Tapi pilihan yang terbaik itu di saat kita memutuskan dengan rasa tenang gitu. Jadi tenang dulu nih, tenang, minta petunjuk sama Allah, sehingga jalan itu dibukakan dan hati itu lebih condong ke Bogor, bergabung kepada perusahaan. Apapun kita, seandainya dalam posisi apa aja, tetap pilihan-pilihan itu banyak. Kita lagi sebelum abang kesini aja nih, pengen mau ke kantor pemasaran, apa pengen di rumah aja istirahat tidur, apa pengen jalan-jalan keluar, kan lagi libur nih, apa mau kesini, itu kan pilihan semua tuh kan. Banyak Gitu. pilihan. Pilihan tuh selalu banyak. Disitulah kita berusaha untuk mengenali daripada diri kita, supaya melahirkan keputusan-keputusan yang bijak dari berbagai pilihan-pilihan tersebut. Setuju. Tapi pernah nggak Bang kayak memilih suatu hal yang salah? Pasti pernah. Jadi gini, sesuatu yang salah itu ya nggak juga salah. Ya. Kenapa dibilang sesuatu salah itu juga nggak juga salah? Karena kita tidak akan pernah mengenal kata benar kalau kita tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Gitu. Dan pun juga salah itu mungkin ya salah menurut kita, tapi jalannya Tuhan Iya, benar. enggak ya udah gitu, ini tuh benar loh. Mungkin membungkusnya aja Pak.
keinginan kita biasanya ya bang, keinginan kita, oh kok Benar. begini, Nah, kok nggak enak gitu. Dulu usaha apaan bang? dulu mah kalau lebih ini sih di usaha, di dagang sih. Usaha dagangan gitu. Hmm. Jualan, jualan apa-apa aja gitu. Terus di dunia terapi juga iya, di dunia apa namanya tailor, menjahit gitu kan, garment kayak gitu kan. Hmm. Nah, Di apa ya, kan itu kan banyak tuh ya bang, waktu yang sudah apa ya, dibilang terbuang mah kayaknya nggak 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 terbuang lah, karena kan ada ilmu yang dibawa saat ini gitu kan, iya, ada manfaatnya. Nah itu gimana nih bang, kayak yang masa lalu lu kan berbeda banget nih sama yang sekarang, iya, yang dulunya usaha iya, ya garment terapi gitu, dan sekarang terjun ke dunia bekerja gitu kan, dan umroh travel, haji iya. dan umroh gitu kan. Nah itu kan jauh banget, jomplang itu berbeda. Nah lu gimana tuh menyikapinya? Jadi pertama waktu yang terbuang ya. Nah, Dalam hidup ini intinya tuh nggak ada waktu yang terbuang. ya. Jadi apapun itu kalau sudah menjadi sebuah kenyataan itulah takdir. Dan takdir itu sudah tercatat sebelum manusia diciptakan 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, udah ditulis tuh di Lauhul Mahfuz. Pena telah terangkat, tintanya sudah mengering. Sudah tercatat Sudah ada. semua. Kapan kita tahu? Ketika sudah menjadi kenyataan. Kan gitu. Nah, apa yang dimaksud waktu yang terbuang? Waktu yang terbuang tuh ketika kita tidak mau berpikir akan kenyataan hidup itu. Disitulah waktu yang terbuangnya. Kita menyanyiakan, nggak mau berpikir dan nggak mau mengambil pelajaran-pelajaran dalam hidup itu. Jadi nggak ada satu perjalanan hidup manusia sedikit pun yang sia-sia sebenarnya. Baik waktunya, nggak ada. Karena itu sudah menjadi suatu kenyataan, kodratnya. Nah, balik lagi ke kemana nih tadi tuh sambungannya? Ya kan ya peralihan yang berbeda Oh, banget. peralihan yang berbeda. Peralihan berbeda. Kalau untuk profesi, sebenarnya apapun profesinya, tetap kalau untuk seseorang itu untuk menuju kemajuan, kebahagiaan, konsepnya juga tetap sama. Ibaratnya profesi ini bungkusnya, kayak cerita bungkus tadi. Oh ya. Dagang, kerja di PT, atau apa, ini kan bungkusnya. Tapi pembinaannya kan ke dalam nih. Jumpa sama orang yang ngeselin, di mana aja kan bisa. Ada kan? Betul. Terus lagi ketika kita mengalami kegagalan dalam bidang apapun, ada. Nah, Iya. ini kan bagaimana kita membentuk pola yang di dalam diri kita. Sementara kalau profesi, itu bungkusnya, Hanya bungkus. hanya bungkusnya. Dimana disitulah letak perjalanan hidup kita untuk menimba gitu. Menggali potensi kita. Yang untuk akan datang, kita nggak tahu nih takdirnya seperti apa. Kita hanya bisa bermimpi, bisa berencana, punya keinginan. Kenyataan tetap atas kehendaknya Allah, Tuhan yang Mungkin Maha Kuasa. hasilnya itu ya dia Benar, bukan ranah kita ya. benar. Yang kita ya kita mah sebagai manusia hanya ikhtiar Iya, ikhtiar berusaha, menjalin berdoa. berdoa. Benar. Kalau ya memang benar juga, karena kan fitrahnya kita sebagai manusia adalah yang hidup di dunia ya. Karena kan pernah bang, saya tuh kayak mikirin dulu kelas SMP apa SMA gitu, kenapa sih manusia diciptakan gitu. Iya. Tuh kepikiran tuh kan, Iya. ya namanya masih penasaran gitu kan, nanya sana sini belum ada jawaban yang pas kan, kayaknya yang belum enak, sampai ketemu jawaban, kembalilah kepada fitrahnya gitu. Oh ternyata manusia itu diciptakan hanya untuk bermanfaat untuk orang lain. Iya. Nah tapi kan banyak juga nih yang salah, kayak bukan yang salah sih ya, gue juga nggak bisa nyalain, tapi mungkin kurang tepat ya. Iya. Ketika kita ingin bermanfaat untuk orang lain, contohnya saya nih ingin bermanfaat untuk abang, tapi pandangan abang ke saya pun nggak selalu sama kan. Iya, betul. Itu namanya proses. Proses manusia itu walaupun dia hidupnya di bumi yang sama, di bawah langit yang sama, ya kan gitu. Udaranya yang sama dihirup, tapi proses perjalanan kehidupannya berbeda-beda. Begitupun juga penangkapannya. Gitu. Jadi berbeda-beda, itu udah pasti berbeda-beda.
Terus lagi tujuan manusia yang pertama diciptakan tujuan manusia itu supaya dia kenal sama Tuhannya dulu nih. Tempat dia kembali. Jadi walaupun dia sedahsyat apapun, tapi dia nggak tahu tempat pengembaliannya, ya kan? Ya bakal nggak bisa, susah hidupnya. Makanya manusia waktu ketika di alam ruh, belum diciptakan dunia kan ditanya tuh, alastu birabbikum, siapakah Tuhan? Qalu bala sahidna, sesungguhnya engkaulah Tuhan kami. Jadi pertama kita mengenal Tuhan dulu, tempat pengembali. Setelah kita kenal Tuhan, apa eksistensinya kita? Nah, eksistensinya kita ini apa nih? Betul, Nah, ya, itu ya, baru ya. bermanfaat bagi orang banyak. Kenali diri sendiri, ya kan. Terus Eksisnya bermanfaat bagi orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang lebih banyak manfaatnya bagi orang-orang lain. Gitu. Bagaimana untuk bermanfaat bagi orang banyak? Kita bina akhlak kita, adab kita bisa membau. Akhlak itu ibarat bunga. Siapa sih yang nggak suka bunga gitu? Itu sih. ya karena apa ya? Ya kita harus sadar dulu ya Bang, bahwa kita Iya. tuh kan diciptakan dengan perbedaan. Perbedaan. Jelas gitu Jelas. kan, ada A, B, negatif, positif, Iya. benar salah dan lain-lain. Nah, itu kan apa ya? Yang terjadi sekarang banyak itu ketika perbedaan itu malah yang muncul tuh ego masing-masing. Ya betul. Kayak ya gue benar ya, lu salah, dan sebaliknya lu ya gue benar lu salah. Nah, jadi saling membenarkan diri Ya. sendiri gitu. Kayak Jadi gesekan yang terjadi ketika orang itu sudah tidak memahami dalam hal kehidupan. Jadi ada beberapa gesekan. Kalau gesekan itu di antara hak dan batil, antara salah dan benar, yang mana ini masalah menyangkut daripada kemaslahatan manusianya. Contoh, Indonesia nih dulu nih dijajah, ya, ya kan? Kalau kita nggak melawan, nggak terjadi gesekan kan? Paling kita kerja paksa, ngikut, manut kan gitu. Tapi kita nggak merdeka dong. Kita melawan nih, angkat senjata, perang, gesekan ya dong. Ada mati, ada ini kan begitu kan? iya. Nah ini masalah gesekan untuk perjuangan, untuk kehidupan keberlangsungan daripada manusia yang banyak. Pertaruhan antara penindasan dan kemerdekaan lah bahasanya. Ya, ini benar. Yang kedua lagi, gesekan yang mana masalah pendapat gitu. Tidak ada di situ faktornya antara nyawa orang yang terancam, ya kan? Kebebasan satu negara itu ibaratnya tidak mampu, terkekang, terikat dan tertindas, itu nggak ada, hanya sekedar pendapat. Nah, kalau yang ini kita harus memahami manusia itu berbeda-beda cara menangkap ilmu itu. Iya, pasti. Manusia itu berbeda-beda cara potensi yang wujud di dalam dirinya. Nah, kalau kita bijak memahami, kita harus menerima dan menghargai semestinya. Nah, makanya orang pandai bijak dia akan menghargai hal-hal yang seperti itu, nggak akan terjadi gesekan, keributan. Yang terjadi kalau masalah yang kedua ini suka gesekan, keributan, sama-sama belum memahamin, tapi merasa paham. Oh, Gitu. so tau lah ya. Ya, dia pikir ilmu itu gitu. untuk perdebatan, untuk saling menghujat, untuk saling merendahkan. Orang ilmu itu untuk saling menghargai satu sama lain sebenarnya. Iya. Baik itu perbedaan pendapat dan yang lainnya. Pun yang kemarin kan sempat nanya ke abang gitu kan, bahwa di Al-Quran pun ya udah berperang mah boleh gitu kan. Iya. Ketika emang ada berbeda itu. Iya, tergantung itu kemaslahatannya. Tapi tergantung Iya. itu dia. Ya naruh konteksnya itu di mana ya bang. Di mana? Jangan sampai salah, repot juga kalau salah gitu kan. Jadi yang ada ribut terus Ribut nih. terus. Padahal yang diributkan itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada pembelain orang yang kalau kita nggak melawan bakal ada kematian banyak orang. Nggak. Kalau kita nggak melawan bakal ada kelaparan, penindasan. Nggak. Hanya perbedaan asumsi kadang-kadang kan. Hanya perbedaan daripada pandangan hidup gitu kan. Perspektifnya beda. Iya. Terus mau berdebat.
Ya malah udah berdebat sok tahu nggak So mau tahu, menerima. nggak menerima. Iya, Tapi iya. kalau orang memahami dia pasti menerima, menghargai, nggak akan terjadi perdebatan kalau hal-hal yang seperti itu. Nah, tentang tadi itu perbedaan asumsi ya, perbedaan pendapat itu bisa masuk ke toleransi ya. Ketika kita menerima itu bisa dibilang toleransi. Iya,